Yang saya hormati Pak Ketua PRM Majing, Pak Mas Udi, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati moderator Pak Johari Sasmito Aji, Pak Babak Dwiyono Irianto yang tadi sudah memberikan sambutan, juga Mas Siva Widigdo dari Wonder Home. Last but not least, tentu saja sahabat saya dari dulu, dari aktivis pemuda Muhammadiyah, Mas Imawan Wahyudi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak dapat saya sapa satu persatu. Yang pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini waktu Beirut atau malam waktu Republik Sleman, ya. Kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Yang kedua, ini merupakan kehormatan yang besar bagi saya. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Waktu Pak Mas Udi menghubungi saya sampaikan insya Allah sebisanya saya akan ikut bicara. Yang kedua, Pak Mas Udi kemudian meminta izin pada saya untuk juga mengundang Pak Imawan Wahyudi, apakah berkenan apa tidak, begitu bahasanya. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya sudah begitu hafal ya dengan forum membicarakan politik di Muhammadiyah, tidak di PP, tidak di wilayah, tidak di daerah, tidak di cabang, tidak di ranting, tidak di amal usaha seperti di universitas. Itu saya sudah hafal ya, karena saya memang besar di Muhammadiyah. Saya sudah hafal, selalu tidak mau atau tidak ingin pembicara itu satu kalau bicara politik itu. Jadi PP itu kalau mengundang calon presiden juga mau mengundang dua-duanya. Bahkan awalnya diundang dalam satu forum, satu majelis supaya panel begitu. Pimpinan wilayah juga begitu, kalau ngundang calon gubernur juga diundang semuanya dalam satu majelis. Daerah juga begitu, cabang begitu, universitas begitu. Akibatnya dua-duanya tidak ada yang mau datang karena calon presiden masa mau di panel gitu kan. Tapi itulah jalan pikiran atau apa ya namanya, jalan pikiran orang Muhammadiyah. Kalau udah bicara politik itu takut kalau tidak adil gitu, kalau tidak adil, tidak seimbang gitu. Jadi Pak Masudi tidak perlu izin saya udah hafal lah gitu. Sudah hafal di Muhammadiyah. IPP juga begitu. Jadi karena tanwir itu menjelang Pilpres, maka diundang dua calon presiden itu untuk di panel. Maka intel dari masing-masing calon kan selalu memberikan masukan kepada calon yang bersangkutan. Yang satu mau datang enggak, yang sana mau datang apa enggak, terus saring intel-intelan. Akhirnya yang satu berani saya datang, yang satu lalu cari alasan supaya tidak datang. Akhirnya tidak datang satu atau tidak datang semuanya. Saya ketawa saja kan, saya kan tidak mau berdebat di rapat-rapat PP gitu, saya ikutin saja ya. Saya di wilayah juga begitu, di AUM juga begitu, di universitas juga begitu. Lalu kebanyakan kan minta pendapat saya, gitu ya dicoba saja, saya bilang begitu, dicoba aja. Siapa tahu dua-duanya mau hadir. Gitu. Jadi itu bagus supaya lebih berkeseimbangan. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Johari tentang fenomena di bawah ya. Sebetulnya bukan fenomena di bawah kok, juga fenomena di
lapisan menengah dan bahkan di pusat, di Muhammadiyah itu tidak begitu beda ya. Tidak begitu beda kok antara ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat ya. Tingkat pendidikan juga tidak terlalu ada kesenjangan antara pusat dengan ranting, dengan cabang. Saya bertemu dengan banyak cabang dan ranting yang pimpinannya doktor-doktor, master-master. Sama dengan PP. PP ada doktornya, ada masternya, ada S1-nya, bahkan banyak profesornya. Bukan hanya banyak prof dengan huruf F, singkatan dari profesor, tapi ada juga prof dengan huruf V, provokator. Gitu kan. Jadi enggak begitu beda-beda amat. Tapi fenomena yang tadi disampaikan Pak Johari, adanya fenomena alergi dengan politik, apatisme dengan kehidupan politik, itu ada ya, cukup kuat ya. Tapi apakah betul itu pengaruh dari jargon Islam yes, politik no? Karena Islam yes, politik no itu bukan jargonnya Muhammadiyah, itu jargonnya Cak Nur Khalis Majid. Waktu dia menyampaikan pidato kebudayaan tentang pembaruan Islam, yang awalnya dia cuma mensinyalir ada sinyalemen orang Islam bersikap Islam yes, partai Islam no, atau Islam yes, politik no. Itu perkembangan berikutnya. Awalnya bukan Islam yes, politik no, tapi Islam yes, partai politik no. Lalu kemudian berkembang beralih tahun menjadi Islam yes, politik no. Padahal partai politik dan politik itu beda sekali. Ya, orang bisa bermain politik tanpa partai politik, ya. Itu dua hal yang berbeda, dan kesadaran politik tidak harus dimanifestasikan dalam partai politik. Nah, tapi pada perkembangannya kemudian kalimat yang sifatnya pertanyaan, Islam yes politik, Islam yes partai politik no, atau Islam yes partai Islam yes politik no, itu akhirnya kata pertanyaannya dihilangkan, jadi sebuah statement, itu sebuah pernyataan, bukan sebuah pertanyaan. Tapi fenomena itu ada, dan saya rasa di Muhammadiyah juga tidak perlu diselesaikan karena memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk itu, tidak mudah untuk itu, dan saya sampai hari ini kok ya, pakai kata kok ini, saya sampai hari ini kok makin berpendapat bahwa ya Muhammadiyah jangan dibawa-bawa ke politik ya. Dulu saya waktu masih kepala 4, umur saya kepala 4 dan kepala 5 awal, saya sangat antusiasme, kita harus terlibat dalam politik ya. Tapi setelah kepala saya mendekati 6 ya, itu saya kok berpikir tidak cocok Muhammadiyah itu dibawa ke politik. Karena Muhammadiyah itu bukan komunitas politik ya. Orang itu berkumpul di Muhammadiyah, berjamaah di Muhammadiyah itu bukan karena kesamaan sikap dan pandangan politik. Mereka berkumpul di Muhammadiyah, kita berkumpul di Muhammadiyah sebagai sebuah jamaah, itu adalah kesamaan keinginan dan spirit untuk berdakwah. Jadi yang menyatukan kita itu karena sama-sama ingin berdakwah. Nah, politiknya beda-beda. Tapi ketika kita bertemu dalam circle Muhammadiyah, itu kita bicara dalam konteks dakwah. Ya. Dan saya selama hidup sampai umur saya berkepala 6, saya tidak pernah pergi dari kepengurusan Muhammadiyah. Ya, saya ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah dari tingkat daerah di Karanganyar,
kemudian di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Wakil Sekretaris, periode berikutnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian salah seorang ketua di PP Muhammadiyah, dan kemudian Ketua Umum di PP Pemuda Muhammadiyah, sampai tahun 98. Setelah itu tahun 2000 saya udah masuk di PP Muhammadiyah sebagai wakil sekjen PP Muhammadiyah tahun 2000-2005. Kemudian 2005-2010 saya ketua Badan Pengurus Lazismu. 2010-2015 saya masih ketua umum Lazismu, Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah, yang sekarang menjadi lembaga amil zakat infak sedekah terbesar di Indonesia. 2015 saya masuk lagi sebagai 13 PP Muhammadiyah. Sampai hari ini karena diperpanjang sampai 20, tapi diperpanjang sampai 22 atau enggak tahu saya, atau mungkin diperpanjang sampai 2025, enggak tahu ya. Ya, itu saya masih salah seorang ketua PP Muhammadiyah sampai hari ini. Hatta ketika saya di partai politik, saya pengurus PP Muhammadiyah, saya wakil sekjen. Ya, waktu Pak Ketua PP Muhammadiyah itu Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Sekretaris Umum Pak Haidar Nasir, saya wakilnya Pak Haidar Nasir. Saya wakil sekretaris dan saya pengurus partai politik dan saya tidak diganti. Tidak dinonaktifkan, saya aktif saja. Dan orang tidak merasa salah, tidak merasa risih. Saya orang partai politik di PP Muhammadiyah. Itu tinggal ini saja. Malah ketika ketua umumnya Mas Din Syamsuddin, yang saya dekat dengan dia tidak berani membawa saya ke PP Muhammadiyah. Tapi saya ketua Badan Pengurus Lazismu itu. Dan itu bagi saya tidak ada masalah. Ya gitu. Walhasil ya asal orang itu bisa membawa di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah tidak akan ini. Jangankan cuma anggota PP seperti saya, ketua PP Muhammadiyah pun tidak bisa membawa massa Muhammadiyah mengikuti kehendak politiknya. Itu fakta sejarah menunjukkan. Karena memang kita berkumpul karena itu. Maka menarik sekali topik yang sekarang diangkat oleh Mejing ini, Pak Masudi dan kawan-kawan Pak Johari ini. Ini bukan sembarang ranting ini ranting istimewa membicarakan persoalan ini. Maka saya sangat antusiasme. Saking antusiasme saya menyiapkan tayangan PPT di sini. Ya, kalau tidak matching saya nggak buat ini PTT ini. Ya, saya bisa nggak tidur semalam membuat ini ya. Coba. Ya, tolong siapkan Pak Sipa. Oke. Sudah ya. bisa ya? Udah keluar? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yes. Saya tahu psikologi Muhammadiyah, maka saya coba menghindari kata politik dulu coba. Supaya orang tidak a priori dulu, wah Islam yes politik no tadi ya. Kita tidak pakai kata politik. Saya suka berceramah di berbagai tempat. Saya coba menetralisasi dengan menggunakan terminologi berpolitik itu dengan penyelenggaraan negara. Nah, maka saya coba melihat urgensi partisipasi aktif, selamat ya dari kata politik kan coba. Selamat dari kata politik. Daripada kita menyebut Pak Imawan Wahyudi berpolitik, tapi kita lebih aman dan bagus menyebut Pak Imawan Wahyudi aktif dalam penyelenggaraan negara. Gitu kan. Rasanya kan lebih mentereng kan. Apalagi jabatan resminya memang kita menyebut penyelenggara negara. Kita memiliki ketetapan MPR tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Lalu ada undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kemudian melahirkan rumpun undang-undang pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Ini disampaikan di ngaji politik pimpinan ranting Muhammadiyah, Mejing, Sleman. Nah, apa
mengelola negara itu artinya apa? Mengelola negara itulah yang kemudian disebut dengan menjadi penyelenggara negara, itu adalah menyelenggarakan negara atau menjadi penyelenggara negara. Jadi menjadi penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu bisa di berbagai bidang. Bisa di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, ditambah lagi dengan komisi-komisi negara. Ya, seperti KPU, KPI, KPK, KPPU, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komnas HAM, itu semuanya adalah penyelenggara negara itu dalam bentuk komisi-komisi negara. Sering disebut sebagai State Auxiliary Bodies. Jadi atau badan pembantu negara atau pelengkapan negara. Biasanya mereka disebut juga sebagai kuanggu. Ini agak istilah yang agak mengejek. Kan ada NGO, NGO itu non-governmental organization seperti LSM, Muhammadiyah, NU, dan sebagainya itu sebetulnya kalau dalam perspektif Barat itu disebut non-governmental organization. NGO, LSM lah gitu. Tapi kemudian kalau mereka menjadi anggota komisi negara, lalu diajak menjadi kuanggu, quasi autonomous non-governmental organization. Jadi semacam kuasi, ya bukan palsu ya, kuasi. Semi. Semi. Tapi mereka pakai simbol Garuda loh. Jadi komisi-komisi itu negara itu karena itu pakai Garuda mereka. Simbolnya pakai Garuda. Legislatif itu apa? Legislatif itu pemegang kekuasaan legislasi, DPR, DPD, MPR, DPRD. Meskipun ada perbedaan-perbedaan ya, tapi secara garis besar sebut saja itu legislatif. Lalu yang kedua eksekutif. Eksekutif itu ya pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki fungsi eksekutorial. Seperti Pak Imawan Wahyudi itu wakil bupati punya fungsi eksekutorial. Kalau DPR sini nggak punya. DPR, DPD, MPR itu nggak punya fungsi eksekutorial. Dia buat anggaran. Tapi yang mengeksekusi eksekutif. Ya. Dia buat kebijakan-kebijakan publik. Tapi yang mengeksekusi eksekutif. Ya di situ itu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nah, termasuk komisi-komisi negara itu sebagian ada di eksekutif. Lalu yudikatif itu penyelenggara negara dia, ya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Tentu ada beberapa perbedaan peran presiden sebagai penyelenggara negara sebelum dan sesudah reformasi. Pada masa sebelum reformasi, presiden memiliki fungsi eksekutorial yang sangat besar. Bahkan presiden memiliki menteri kehakiman. Ya. Bahkan presiden memiliki menteri kehakiman dulu sebelum reformasi. Demikian juga gubernur bank sentral itu di bawah presiden. Jadi setelah reformasi, hakim-hakim tidak lagi berada di bawah presiden karena tidak ada dan tidak boleh ada menteri kehakiman. Karena hakim-hakim ada di Mahkamah Agung. Kalau hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Sebagai semakin memisahkan antara eksekutif dan yudikatif dan legislatif, meskipun tidak bisa juga dipisahkan sepenuhnya. Itulah sistem presidensial khas Indonesia. Nah, setelah reformasi dirubah seperti itu. Nah, ide kekuasaan juga semakin berubah. Kalau dulu ide-ide tentang kekuasaan itu banyak dipengaruhi oleh ide tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa tradisional dulu. Kita bisa baca itu semua di The Idea of Power in Javanese Culture, tulisan Anderson itu, Ben Anderson. Itu adalah satu tulisannya yang lain, Language and Power. Atau kalau mau tulisan orang Jawa, Sumar Said Murtono, State and Statecraft in Old Java. Ini makin ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, coba
Dengan latar belakang penyelenggaraan negara seperti itu, kita lihat Muhammadiyah. Apa urgensinya Muhammadiyah ikut dalam penyelenggaraan negara? Saya coba membuat analisis secara analitis. Ya. Kita mulai pertama, apakah ada urgensi historis? Coba kita lihat Ki Bagus Hadikusumo pada awal-awal perjuangan untuk kemerdekaan, dia menjadi tokoh yang sangat menonjol pada waktu itu. Muhammadiyah waktu itu adalah ormas terbesar dan terkuat. Dan karena itu pemerintah bala tentara militer Jepang itu kalau mau menunjuk siapa yang bisa mewakili bangsa Indonesia, kalau mau diajak berunding, maka salah satunya adalah Ketua Muhammadiyah. Jadi Jepang dulu ada kajian kanting Muhammadiyah. Ada suara masuk. Mungkin bagusnya yang lain di ini dulu di mute ya, di mute dulu. Oke. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ketika Jepang ingin berbicara dengan hanya 2 orang wakil Indonesia, maka Kaisar Jepang itu mengundang 2 orang namanya Bung Karno dan Ki Bagus Hadikusumo. Tapi karena Ki Bagus ini orang baik, Jawa lagi, malah beliau usul kepada pemerintah bala tentara militer Jepang, tolong deh ditambah 1 lagi, biar 3. Siapa itu Pak Kiai? Hatta, Muhammad Hatta. Jadi Hatta itu ke Jepang, lalu bertiga, Bung Karno, Ki Bagus, Hatta, itu berangkat atas usul Ki Bagus. Untuk diajak bicara tentang persiapan kemerdekaan. Dan kemudian Ki Bagus aktif di situ. Dalam persiapan kemerdekaan sampai kemudian menjadi anggota BPUPKI. Sebelumnya Ki Bagus itu diminta untuk menjadi anggota Sanyo Kaigi, semacam BPUPKI tapi yang sebelumnya, yang jumlahnya sedikit. Di situ Hatta masuk ya, lalu juga siapa itu Profesor Sartono dan sebagainya masuk di situ. Untuk tugas dari Sanyo Kaigi itu memberi nasihat kepada pemerintah Jepang bagaimana mengelola tanah jajahannya itu. Nah, lalu di BPUPKI kita tahu peran Ki Bagus Hadikusumo di BPUPKI, lalu di PPKI. Sampai saya menulis sebuah artikel, sejarah Pancasila adalah sejarah Muhammadiyah. Karena sentralnya Ki Bagus itu dalam penyusunan Pancasila dari sejak pidato Soekarno 1 Juni, kemudian rumusan 22 Juni berupa Piagam Jakarta, sampai kemudian disahkan tanggal 18 Agustus dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Ki Bagus itu sentral sekali. Jadi sejarah menunjukkan peranan Muhammadiyah dalam kehidupan negara ini. Maka saya berani menulis sejarah Pancasila adalah sejarah Muhammadiyah. Coba ingat panitia 9 di situ. Soekarno, Hatta, Abikusno, Agus Salim, Wahid Hasim, Alexander Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Di sini ada Abdul Kahar Muzakir, salah satu ketua PP Muhammadiyah. Pada saat itu juga Perdana Menteri ketika Indonesia merdeka, Perdana Menteri Haji Juanda ini kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah yang ketika lulus ITB tahun 32, tahun 33 dia masuk ITB, lalu 37-38 lulus, dia tidak mau menjadi pegawai pemerintahan kolonial, dia menjadi guru dan kepala sekolah Muhammadiyah di Kramat Raya Jakarta. Baru setelah merdeka, dia mau jadi karyawan pegawai pemerintah, lalu menjadi kepala jawatan kereta api, lalu menjadi menteri, berbagai macam portofolio, sampai 14 tahun seutuhnya dia menjadi menteri, perdana menteri, dan menteri pertama. Juanda. Sudirman, Panglima TNI-nya itu, Panglima TNI-nya Muhammadiyah. Ketua KNIP itu ketua MPR, ya semacam ketua MPR, namanya dulu KNIP. Kasman Singodimedjo, ketua 4 PP Muhammadiyah.
Menteri Luar Negeri Muhammad Rum, meskipun dia tidak pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Rum itu adalah Rum itu Muhammad Rum itu adalah anak lurah anak lurah di Temanggung, ya, di Paraan Temanggung, yang mempunyai kakak perempuan. Suaminya kakak perempuan Rum itu adalah namanya Ranu Wiharjo. Ranu Wiharjo itu adalah pendiri Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang kemudian mempunyai anak Dahlan Ranu Wiharjo, ketua umum PBAMI, yang kemudian punya keponakan namanya Adi Sasono. Menak pada waktu itu pernah Fakih Usman, HS Mintarjo, ketua PP Muhammadiyah juga, ya, menjadi berbagai jabatan, lalu Mulyadi Jayamartono, kemudian awal reformasi Amin Rais, dan lain-lainnya. Ini jadi secara historis kita itu berperan dalam penyelenggaraan negara, Pak Johari. Jadi ada urgensi historisnya. Kita kalau kader Muhammadiyah itu ikut dalam ini, lengkap banget ini nanti kalau bisa kita tambah lagi dengan nama-nama yang lain. Ini kan nama yang petinggi-petinggi sekali kan. Dan merangkap di Muhammadiyah. Ki Bagos itu di BPUPKI dia tetap ketua umum, presiden, Huf Bestur Muhammadiyah. Abdul Kahar Muzakir juga. Kasman Singotimedot juga. Nggak disuruh itu nonaktif dari PP Muhammadiyah. Kapan itu sebetulnya sejarah PPO kalau menjadi pengurus Muhammadiyah dan aktivis politik untuk tidak boleh menjadi pengurus Muhammadiyah itu? Mulai kapan itu? Nah, ini ada urgensi historis. Yang kedua, urgensi teologis. Khotib-khotib kita, mubalik-mubalik kita, itu kan paling sering menyatakan anti sekulerisme. Islam adalah ad-din wa daulah. Umuri dunia waddin wadaulah, gitu kan. Kalau pidato, kalau khutbah kan gitu kan. Islam itu tidak memisah-misahkan agama dan politik. Kalau memisahkan agama dan politik itu namanya sekulerisme. Maka Muhammadiyah anti sekulerisme. Loh, orang anti sekulerisme kok memisah-misahkan yang politik? Sementara yang pegawai negeri boleh, kok yang politik nggak boleh? Apa independensinya seorang pegawai negeri daripada seorang politik? Saya yakin seorang pegawai Pemda di Gunung Kidul dibandingkan dengan Pak Imawan Wahyudi lebih independen Pak Imawan Wahyudi. Ya, lebih independen. Loh, lalu alasannya apa? Kalau PNS boleh menjadi pengurus Muhammadiyah, tapi kalau di politik kok tidak boleh? Nah, itu pertanyaan ya, saya tidak menjawab loh Pak Johari. Ya. Ya tidak menjawab. Negara dan agama itu, kata para khotib kita, ulama-ulama kita, adalah dua saudara kembar yang lahir dari ibu kandung yang sama. Lihat itu, ketika Al-Ghazali membuat nasihat kepada raja, Nasihatul Mulk, ya, Nasihatul Mulk dalam kitabnya itu, dia mengatakan negara dan agama itu adalah dua saudara kembar yang lahir dari ibu kandung yang sama. Negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara. Ya. Yang ketiga, saudara baca disertasi Dr. Alfian tentang Muhammadiyah, tentang perilaku politik Muhammadiyah. Di situ dikatakan oleh Alfian bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik secara langsung dalam pengertian menjadi partai politik. Tetapi Muhammadiyah itu mempunyai tujuan mengangkat harkat dan martabat dan kehormatan umat dan Islam. Jadi harkat, martabat, dan kehormatan umat Islam. Bagaimana manifestasi dari ketinggian harkat dan martabat dan kehormatan Islam? Ya tergantung kepada setiap generasi untuk menafsirkannya. Gitu. Kita juga sering menyatakan secara teologis bahwa dakwah bil hikmah itu penting. Dakwah hikmah di sini dalam pengertian politik. Atau dakwah bisiasah. Kita juga jihad fisabilillah. Selalu diajarkan untuk jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini menurut saya ya dalam bidang politik.
Tapi dalam bidang politik sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama. Di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka jihad fisabilillah dalam kerangka itu. Karena bagi Muhammadiyah, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Yang kemudian kita formalkan dalam Muktamar ke-47. Secara substansial dari dulu kita bersikap seperti itu. Tetapi secara formal kita sahkan sekalian dalam Muktamar ke-47 di Makassar. Dengan konsep negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri perjanjian, negeri konsensus yang harus kita pegang karena kita setia pada perjanjian dan kita tidak akan mengkhianati perdamaian. Wasyahadah, dan negeri kita membuat persaksian untuk mengisi kemerdekaan itu dan lain-lainnya. Walhasil untuk aktif menjadi penyelenggara negara itu ada urgensi historisnya, ada urgensi teologisnya. Maksudnya teologis ini saya untuk mempermudah, ada urgensi keagamaannya sesuai dengan khutbah-khutbah kita. Jangan khutbah kita anti sekulerisme, tapi ternyata sikap hidupnya sekuler. Itu namanya tidak istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Bukan apa itu takut istri kalau di rumah. Istiqomah itu konsisten. Nah, gitu. Ada urgensi teologis, ada urgensi historis, ada urgensi teologis, ada urgensi pragmatisnya. Yes, kita nggak usah mengingkari. Dan tanpa tedeng aling-aling saya bisa mengajukan pertanyaan, apakah AUM memerlukan dukungan politik atau kekuasaan? Muhammadiyah ini kan paling suka membuat AUM. Membuat sekolah, rumah sakit. Kadang-kadang nggak punya modal pun semangat sekali mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan ini. AUM, nyata. Gitu. Nah, apakah memerlukan dukungan politik atau kekuasaan? Tolong Pak Johari dan kawan-kawan jawab saja. Jangan saya mengajukan pertanyaan saja semua ini. Apakah dakwah memerlukan payung kekuasaan? Ya, kita mengenal ageming aji. Ya. Apakah kita dakwah itu memerlukan payung kekuasaan? Apakah kalau cuma mau sholat Idul Fitri di alun-alun saja seringkali tidak boleh hanya karena kita tidak berkuasa? Apakah perkembangan dan kebesaran Muhammadiyah memerlukan payung kekuasaan negara? Itu pertanyaan saja. Saya menjawab tidak. Tapi mungkin setiap daerah mempunyai persoalan dan dimensi yang beda-beda. Muhammadiyah di Jogja mungkin lebih mulus, tapi Muhammadiyah di tempat lain seringkali masih berjuang untuk hanya sekedar eksistensinya. Ya. Apakah Muhammadiyah eksistensinya terancam jika dimusuhi oleh negara dan kekuasaan? Nah, kalau kita tidak ingin eksistensinya diancam oleh kekuasaan, kenapa kekuasaan itu tidak kita pegang saja sekalian? Misalnya begitu ya, ini pertanyaan saja. Apakah kader-kader Muhammadiyah memerlukan saluran untuk berperan? Dan lain-lainnya. Ini ada urgensi pragmatis. Coba nanti kita lihat satu persatu. Urgensi teleologis. Teleologis ini maksudnya tujuan. Ya. Teleos. Apakah pencapaian tujuan Muhammadiyah mengharuskan dimilikinya Muhammadiyah? Ya. Coba. Muhammadiyah kan ingin membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Apakah itu mengharuskan dimilikinya kekuasaan atau setidak-tidaknya kedekatan dengan kekuasaan atau setidak-tidaknya kekuasaan yang tidak memusuhinya? Apakah musuh-musuh Muhammadiyah kalau ada harus dihadapi dengan bantuan kekuasaan negara? Ya, apalagi ketika kekuasaan negara itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ramah terhadap Islam, misalnya. Kekuasaan itu sendiri mungkin netral, tapi ketika dipegang oleh seseorang yang tidak suka dengan Muhammadiyah, bisa dia melakukan segala sesuatunya. Ya. Apakah Muhammadiyah mempunyai obsesi atau setidaknya ambisi kepemimpinan di negeri ini? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang penting. Jangan-jangan Muhammadiyah memang tidak punya aspirasi untuk kepemimpinan negeri ini.
Beda dengan saudara sebelah kita yang memang obsesinya memimpin negara. Apakah Muhammadiyah itu ada keinginan atau punya obsesi untuk menjadi imamul muslimin fi Indonesia? Gitu kan, imamul muslimin fi Indonesia. Ya. Maka ketika muncul bibit-bibit pemimpin besar, mereka akan merasa terancam. Bibit Muhammadiyah sepertinya tidak merasa terancam kok, tidak merasa tersaingi. Tapi ada yang lain yang sangat merasa tersaingi. Lalu yang keempat, urgensi psikologis. Ini nyata juga, seperti tadi sampaikan Pak Johari selaku moderator dan Pak Wijoyo tadi. Itu persoalan psikologis. Apakah warga Muhammadiyah di akar rumput itu terpengaruh sih kalau misalnya mempunyai menteri Muhammadiyah, mempunyai gubernur Muhammadiyah, atau bahkan mempunyai presiden Muhammadiyah, ataukah tidak? Ya. Sebagai penyelenggara negara, yang lain-lainnya itu tadi. Nah, apakah gengsi, prestasi, dan reputasinya terpengaruh? Nah, apakah prestasi Muhammadiyah juga perlu demikian? Demikian juga dengan reputasi Muhammadiyah, apakah memerlukan itu juga? Ini pertanyaan-pertanyaan semua ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun kesadaran politik akar rumput seperti yang dicanangkan oleh ini. Nah, Bapak-bapak sekalian, itu beberapa hal yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita lakukan. Saya akan menambah 3 slide lagi yang relevan dengan ini Muhammadiyah. Ya. Di sini. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa kita berjamaah, ya, kita berjamaah di dalam Muhammadiyah ini artinya mengorganisasi diri atau berjamaah, karena memang berjamaah itu diperintahkan di dalam Islam. Alaikum bil jamaah. Dalam Al-Quran itu malah ada ayat fa inna yadullahi fauqal jamaah. Ya. Tangan Tuhan itu ya di atas tangan jamaah. Jadi kalau jamaah itu berpihak, ya disitulah kekuasaan Allah akan ikut intervensi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, kita diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita diminta untuk membangun barisan yang kuat, bunyanun marsus. Ya, bunyanun marsus. Kita setiap Jumat selalu mendengarkan nasihat dari para khotib, al-haqqu bila nidam yaghlibuhul batin bin nidam. Ya. Kebenaran yang tidak terorganisasi itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Nah, umat Islam sampai sekarang ini baru menjadi kekuatan potensial, belum aktual. Umat Islam itu baru merupakan kekuatan kelompok solidaritas belaka. Belum terorganisasi secara politik dengan baik. Nah, apalagi kelompok ini tidak menguasai sumber daya ekonomi yang kuat. Karena itu, kata Arif Budiman, ya, ini saya kutip dari buku dia, Kebebasan Negara Pembangunan. Ini kumpulan tulisan dari tahun 65 sampai 2005 yang diterbitkan oleh Freedom Institute, halaman 4. Dikatakan kekuatan kelompok Islam lebih merupakan kekuatan potensial, belum aktual. Nah, belum aktual. Kekuatan potensial karena dia mayoritas, ya, tapi tidak terorganisasi dan tidak ditopang sumber daya ekonomi, akan dikalahkan oleh kekuatan kelompok lainnya yang terorganisasi dengan baik dan ditopang oleh sumber daya ekonomi yang kuat. Di era kemajuan informasi dan komunikasi ini, kekuatan kelompok yang memegang sumber daya ekonomi akan dengan mudah ditransformasikan menjadi kekuatan politik yang kuat. Jadi untuk mentransformasikan kekuatan umat Islam yang baru pada tataran potensial untuk menjadi kekuatan dalam tataran aktual, itu
perlu ditopang oleh sumber daya ekonomi yang kuat. Di era kemajuan informasi dan komunikasi ini, kekuatan kelompok yang memegang sumber daya ekonomi akan dengan mudah ditransformasikan menjadi kekuatan politik yang kuat. Nah, karena itu kita perlu untuk mentransformasikan itu sebetulnya, dan itu tidak mudah. Di samping memerlukan kepemimpinan yang kuat, yang artikulatif, yang mampu meyakinkan umat untuk kemudian dapat bertemu dengan semangat dari akar rumput yang sekarang digulirkan oleh ranting mejing ini. Nanti kalau bertemu dengan dari bawah dan dari atas, ada bottom up dan dari up down, ketemu di tengah-tengah, gitu kan? Ketemu di tengah-tengah itu akhirnya bersepakat, ya, bersepakat di situ antara dari arus dari atas dan arus dari bawah, arus dari akar rumput dan arus dari atas. Doanya itu wahul muwafiq il aqwamit thoriq, gitu kan. Jadi menjadi muwafiq itu bersepakat antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah, ini karena kita bicara itu dari atas ke bawah. Nah, kita perlu untuk itu. Karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa bagi seorang muslim, kegiatan politik harus menjadi bagian integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada muslim yang menjauhi apalagi membenci kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya. Misalnya menjauhi politik dan ekonomi. Kehidupan dunia harus direbut dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran Tuhan. Ini bukan kalimat saya, tapi kalimat dari sebuah buku resmi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah yang berjudul Islam dan Dakwah Pergumulan Antara Nilai dan Realitas, terbit tahun 98, silahkan baca di halaman 90. Ini buku resmi yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Dan saya berani mengatakan ini adalah buku resmi terbaik yang pernah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Dilanjutkan pada buku tersebut, suatu gerakan Islam yang bercorak sosio-keagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Ketemu betul dengan Pak Johari. Jadi saya tidak tahu ini semalam saya mimpi apa. Kok pikiran Pak Johari itu pas dengan buku resmi itu. Saya bisa berasumsi Pak Johari dan Pak Widikto tadi, sama Pak Wijo, Pak Wijono, itu membaca buku ini, atau beliau memang memiliki kecerdasan spiritual sehingga tidak membaca buku ini tapi pikirannya sama dengan buku ini. Gitu. Jadi suatu gerakan Islam yang bercorak sosio keagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaannya justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan. Yang perlu dijaga adalah bagaimana agar tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berpikir strategis dalam rangka menatap masa depan yang agak jauh. Terima kasih. Syukron jazila. Mungkin agak berkepanjangan. Saya mohon maaf pada Pak Johari dan juga mohon maaf pada Pak Imawan. Saya dobos terlalu panjang pada sore hari ini atau malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Jadi saya kira ini kuliah ini harusnya 1 semester. Ya. 1 semester. Jadi luar biasa. Jadi kuliah politik. Jadi emang politik itu selama ini kan sering difahami ya tadi dikatakan kotor dan seterusnya, itu memang kadang-kadang perlu kita koreksi. Ternyata Muhammadiyah itu dari awal lahirnya sampai sekarang ya memang tidak jauh dari politik dan justru menjadi lokomotif politik gitu ya. Dalam tanda petik politik yang seperti apa. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan pertanyaannya, namun demikian biar langsung nyambung dengan praktisi yang betul-betul praktis, yaitu Bapak Dr. Imawan Wahyudi, praktisi yang sudah sangat banyak berkecimpung di dunia politik. Pertanyaan Pak Dubes tadi saya kira jawabannya di belakang tadi itu. Satu kata tadi. Cuman ini bagaimana sekarang berpolitik yang
yang bagus, yang cantik begitu kan. Nah, saya kira monggo Pak Imawan nanti untuk jamaah semuanya nanti mempersiapkan pertanyaan sekaligus saja, nggih. Pak Imawan saya persilakan, waktunya secukupnya. Saya kira saya tidak membatasi, secukupnya dalam arti ya monggo kita yang bijaksana, nggih. Monggo silakan Pak Imawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Katur dumateng resanipun Ketua PRM Mejing, PRM Istimewa Mejing, Pak Mas Uti, juga Pak Moderator, Pak Johari, lalu Pak Hade Irianto. Ini motivator Pak Hajri, Pak Hade Irianto itu motivator. Jadi pas sekali tadi menyampaikannya. Juga Pak Widagdo dan para peserta dari Zoom meeting malam ini, wabil khusus Ahinal Kiram, Pak Hajrianto Yasin Tohari, ketua saya, waktu beliau jadi Ketua Umum Pemuda, saya jadi salah satu ketuanya yang tidak bisa bergerak karena saya sendirian di Jogja. Tapi yang lain di reposisi, dinonaktifkan, saya tidak. Satu di antara ketua itu kemarin sudah wafat. Saudara kita dari Palu, siapa Pak Mas Uti? Najamuddin. Pak Najamuddin Ramli. Allahu yarham. Ya, itu retorikanya bagus dan berani orangnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala khilaf salah dan dosanya, diterima amal soleh, amal ibadahnya. Amin. Amin. Jadi saya gembira sekali malam ini mewakili arus bawah. Arti arus bawah itu adalah arus persoalan. Realitas persoalan yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah, terutama pada event-event politik, pada hajat politik. Memang seperti disampaikan oleh Pak Mas Udi pada saya, seringkali ada friksi-friksi, bahkan bisa meningkat menjadi konflik. Jadi sebelum itu, saya sampaikan apresiasi yang tinggi sekali pada Ahinal Kiram, Pak Hajrianto Tohari, itu kuliah 1 semester Pak, itu betul. Dan itu tatarannya memang pas untuk menyampaikan dialektika dan metodologinya. Dialektikanya di situ. Mungkin kata-katanya bisa berbeda-beda, tapi kalau punya dialektika yang baik, itu orang insya Allah tidak tersesat. Lalu kemudian ada metodologinya, cara-cara yang harus ditempuh dalam melihat persoalan, karena meskipun orang-orang Muhammadiyah tidak semuanya sarjana, tapi pada umumnya orang Muhammadiyah itu melihat satu persoalan itu dari min abwabil mutafarriqah, dari banyak aspek. Kemudian kita tidak boleh gegabah mengambil kesimpulan secara sederhana, secara simpel, kemudian kita terjebak pada kesimpulan yang tidak pas. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Hajrianto adalah mengapa memutuskan sesuatu yang penting selalu mengundang semua unsur, bahkan orang luar. Saya pernah jadi sekretaris BPK 2 periode, periodenya Allahu yarham Pak Dasron Hamid, dan periodenya Pak Ketua Umum Pak Haidar Nasir. Kita selalu mengundang dari pemerintah, bahkan juga dari waktu itu belum PIN ya, apa namanya, dari intelijen, Pak Sutopo Yuwono, Pak dari ya banyak macam lah dari pemerintahan, dan kita ingin tahu rapot Muhammadiyah di hadapan
para intelektual seperti apa, di hadapan para pengambil keputusan seperti apa, bahkan di dunia intelijen seperti apa. Supaya kita tidak selat jalan dan jangan sampai jalan yang sesat kemudian dikomandokan. Itu yang menjadi tradisi berpikir, beramal, dan bergerak dalam Muhammadiyah. Saya sering membuka dokumen-dokumen Muhammadiyah, terutama ketika saya masih mengajar Al-Islam dan Muhammadiyahan, warisan dari Allahyarham Pak Muhammad Muqaddas di UMY. Saya temukan bahwa Muhammadiyah mempunyai strategi perjuangan itu dua saja. Satu, mengambil garis bersikap sebagai organisasi sosial, tidak berkait dengan politik, iya, tetapi itu tidak berhenti. Tetapi jika Islam terancam, kemudian Muhammadiyah mengambil sikap untuk membela harkat, martabat, dan ketinggian Hizbul Islam wal Muslimin. Jadi, jika kemudian berpolitik, harkat, martabat, dan kepentingan umat, mestinya itu menjadi satu guidance dalam kita melaksanakan tujuan-tujuan politik itu. Jadi seperti tadi sampaikan oleh Pak Hajrianto, politik akhir-akhir ini cenderung menjadi sangat pragmatis. Kalau bahasa agak sedikit ekspresif itu super pragmatis. Pragmatisme politik itu sudah demikian rupa sehingga kalau saya ingin menggambarkan dari bawah itu begini informasinya Pak Hajrianto. Ada seorang tokoh hebat dan punya kewibawaan politik, punya pengikut cukup besar, kemudian didatangi oleh ya tokoh juga mungkin untuk menghubungkan dengan tokoh-tokoh politik atau partai politik. Yang menarik bagi saya adalah pernyataannya. Kami ingin menyalonkan Anda, tapi Anda nanti, dan kami jamin Anda tidak perlu mengeluarkan uang, Anda kalau perlu cukup di rumah saja, kami yang bekerja, kami yang biayai, tapi kalau Anda jadi, Anda yang punya jabatan, kami yang berkuasa. Politik kita itu sudah masuk pada dunia sepragmatis itu 2015. Dan itu tidak sembunyi-sembunyi disampaikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, tadi kita harus paham cara berpikir yang sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Pak Hajrianto tadi, kemudian dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah seperti apa, lalu berhati-hatilah di dalam mengambil keputusan. Libanon. Ini masih ada yang sudah saya oke. Sudah di-mute. Sudah. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan karena politik itu setiap orang merasa pintar politik. Itu susahnya di situ. Oleh karena itu akibat dari semua orang merasa pintar politik, siapapun orang lain itu dianggap salah. Itulah mulai kemudian timbul friksi. Kemudian masing-masing akan mempunyai basis putusan-putusan politik. Ada yang basisnya menggunakan cara-cara kerja yang normal, ada yang sudah menggunakan modifikasi, ada yang sepenuhnya di-hire hanya dengan uang. Yang penting uang, uang, dan uang. Dan ini sudah menjadi satu model, saya kira model-model terakhir ini harus kita waspadai juga. Dalam pengertian, ya itu realitas, tapi bagaimana caranya kita tidak lalu hanya baper perasaan, tapi harus punya cara berpikir yang strategis, yang taktis, dan kemudian kita mengambil jalan yang istiqomah yang disampaikan oleh Pak Hajrianto tadi. Jadi kalau politik itu berniat untuk sebuah masolihul am, masolihul amah, untuk kebajikan umat, kan tidak mungkin dia didalui dari cara-cara kerja yang kotor, cara-cara kerja yang manipulatif, cara kerja yang penuh dengan fitnah. Tidak mungkin akan sampai istilah Pak Haidar yang sering dikutip itu,
fakirus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia memberikan sesuatu. Jadi kalau tujuan politik kita untuk harkat dan martabat manusia yang unggul, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, maka ketika jalan-jalan politik yang dilalui adalah super pragmatis, itu insya Allah nggak akan sampai. Mengapa? Karena kemudian terjebak dalam kubangan-kubangan manipulasi, bahkan kadang-kadang fitnah itu. Dan oleh karena itulah saya sampaikan yang terpokok adalah pertama, kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan politik. Tadi sudah disampaikan berkali-kali dengan cara berkomunikasi, fair play, kemudian ambil kesepakatan. Tapi menurut hemat saya kembali lagi kepada pernyataan Pak Hajri, saya kira tidak perlu dibawa sampai ke sepragmatis itu. Tetapi perlu punya musyawarah untuk memberikan guidance. Itulah sebabnya tokoh-tokoh Muhammadiyah atau ketua-ketua persyarikatan di berbagai tingkatan selalu mengatakan kami mengambil jarak yang sama terhadap para calon ataupun terhadap partai. Itu sikap kehati-hatian. Tapi sesungguhnya di belakang itu sudah ada putusan-putusan yang dirembuk. Karena politik kalau dikatakan seluruhnya itu sudah bukan politik lagi. Itu sudah kata-kata profan yang kurang bermakna untuk sebuah tujuan-tujuan yang baik. Saya kira saya barang 3-4 menit lagi. Yang kedua, setelah hati-hati, yang kedua, cobalah ada satu platform politik, moral politik dalam persyarikatan siapapun yang bermain politik dimanapun, tidak menggunakan fitnah. Saya ingin sampaikan ini begini. Saya tertawa saja sesungguhnya. Dan bagi saya jadi pejabat ya sudah 10 tahun anggota dewan, 10 tahun wakil bupati itu saya belum selesai bersyukur. Jadi kalau tidak jadi ya saya meneruskan bersyukur saja, tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian cara memfitnah saya adalah saya itu bagian dari jaringan kebangkitan komunis. Itu Masya Allah luar biasa. Saya punya ibu itu lengkap, ada ibu kandung, ada ibu tiri, ada ibu angkat. Nah, ibu angkat saya itu adiknya Mayor Jenderal S. Parman. Saya kira pahamlah siapa itu Tuparev, salah satunya adalah Mayor Jenderal S. Parman. Dan saudaranya yang dari aktivis PKI itu termasuk yang menolak adanya kudeta. Lalu bapak saya itu memang teman baiknya Pak Mayor Jenderal Jawa Tengah itu, Pak Yasir Hadiproto. Memang rumah perjuangannya di tempat kakak saya, dan beliau adalah yang memegang Untung, Kolonel Untung di Klaten. Jadi, mengapa itu muncul? Karena tidak hati-hati. Dan kemudian, mohon maaf, itu beredar di lingkungan persyarikatan dengan tidak pernah saya diundang untuk mengklarifikasi itu. Dan saya santai saja, kadang-kadang perlu saya sampaikan, kadang tidak. Tapi bagi saya secara pribadi, memfitnah itu artinya memberikan jalan kebaikan untuk saya. Tapi orang yang memfitnah ini kan menimbulkan dosa jariah. Jadi jangan sampai sudah berpolitik tidak menang, tapi dosa jariah kita bertumpuk-tumpuk sebelum minta maaf. Itu terus-menerus dosa politik itu akan diproduksi. Jadi pertama hati-hati, yang kedua peliharalah silaturahmi dengan perbedaan-perbedaan pilihan. Yang ketiga jangan memfitnah. Kalau memfitnah itu menang ya dosa, kalah apalagi? Ya dunia akhiratnya kurang. Oleh karena itu, untuk sebuah kesimpulan terhadap event-event politik yang sudah berjalan, kembali kepada kamus demokrasi yang memenangkan itu kita hormati, kita hargai, kita dukung dalam kebaikan, dan kita kritisi, kita berikan masukan jika itu tidak sesuai dengan mission sakre dari politik Muhammadiyah. Saya kira itu yang penting, dan tidak perlu kemudian pilkada sudah selesai berapa hari atau bahkan bertahun-tahun, perpecahan di antara warga Muhammadiyah berlangsung terus. Ini juga bagian dari politik yang tidak baik. Mudah-mudahan dalam perbedaan politik
dalam perbedaan pilihan, kita tidak masuk dalam jurang fitnah, karena itu bukan bagian dari politik yang bagus menurut Muhammadiyah atau secara umum menurut hukum Islam atau menurut moral Islam. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dari PRM Mijing, dan kemudian Pak Hajrianto itu juga luar biasa ngisinya. Ini sebuah komunikasi yang insya Allah bermakna dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imawan Wahyudi. Jadi saya kira dari dari dunia praktisi ya, jadi betul-betul praktis. Artinya praktis tetapi tidak asal main kayu ya. Jadi dan itu yang sekali lagi Bapak Ibu sekalian jamaah. Jadi ini Pak baru saja tadi chat Pak Dubes, Pak Hajrianto tadi chat katanya izin sholat asar katanya beliau. Oh, jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian tetap mungkin mempertajam ya pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Jadi ini ada Pak Imawan, Pak Masudi, benar ya Pak tadi Pak Dubes sedang sholat asar ya tadi saya lihat chatnya. Jadi sebenarnya iya betul mungkin ya. Ini sudah belum kelihatan ya betul. Tadi saya lihat di chat ya. Iya, monggo nggih. Nah, maksud saya begini, ini adalah forum tanya jawab yang saya kira Bapak Ibu sekalian jamaah sudah banyak mendapatkan informasi. Saya terima kasih kepada Pak Imawan. Jadi urutannya memang sangat tepat, di mana Pak Dubes Pak Hajrianto betul-betul ada dari teori, dari praktek-praktek pengalaman dulu betul-betul bahwa Muhammadiyah itu memang ya kesimpulan di akhir kalimat tadi saya mencatat. Yo Muhammadiyah yo politik gitu. Jadi artinya jawabannya begitu. Cuman ini sekaligus mungkin sambil nunggu Pak Duta Besar untuk mungkin sholat setelah ini mudah-mudahan bergabung karena saya juga ingin bertanya banyak kepada beliau. Dan yang sama seperti Bapak Ibu yang lain. Nah, ini masih ada Pak Imawan dan mungkin kita bisa diskusi. Saya simpulkan sedikit. Jadi Pak Dubes tadi bercerita tentang sejarah. Tentang bahwa Muhammadiyah itu memang betul-betul pendiri negara ini, dari tokoh-tokohnya sangat banyak, walaupun mungkin bukan pengurus, sebagian bukan pengurus PP Muhammadiyah dan seterusnya. Tetapi nampaknya memang mereka semuanya berpolitik dan memang cantik gitu. Termasuk yang paling terakhir Pak Imawan itu kan politisi dari Muhammadiyah, gitu ya. Memilih partainya pun yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, monggo saya ingin menyampaikan waktu kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, mempertajam tema ini karena memang di sini sudah hadir betul-betul sangat langka kesempatan kita bersama Bapak Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto, yang memang itu tokoh Muhammadiyah, politisi juga, mainnya cantik, tidak menimbulkan kegaduhan, tetapi memang bisa berkontribusi lebih banyak. Di sini juga ada Pak Imawan Wahyudi, politisi dulu ya, artinya dulu politisi PAN ya, jadi konon katanya sekarang tidak aktif, tetapi bukan berarti tidak berpolitik. Saya kira Bapak sekalian, monggo saya persilakan sambil menunggu Bapak Duta Besar untuk bergabung kembali, karena beliau tadi izin di chat, saya baca beliau izin untuk sholat asar, karena di sana baru sholat asar. Monggo Bapak Ibu sekalian, langsung sebelum chat mungkin saya persilakan saja langsung melalui Zoom saja. Monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ini ada suara aja. Nah, jadi saya persilakan mungkin untuk mempertajam ini sambil menunggu Bapak Duta Besar. Jadi memang sangat banyak yang perlu kita dapat informasi dari beliau. Monggo Pak Masudi dan Bapak yang lain silakan. Ini ada chat. Halo,